Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, masyarakat yang hidup di perkotaan seperti Makassar identik dengan pekarangan rumah yang kecil karena padatnya rumah penduduk. Namun halaman rumah yang kecil ini ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dengan menjadikan halaman rumah sebagai tempat beternak ayam petelur. Lantas seperti apa prospeknya dan bagaimana pula tahapan yang harus dilalui? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Mas Fahmi Mapas, sekaligus founder dari Minifarm Makassar. Selamat pagi Mas Fahmi. Ya, selamat pagi Apa Mas kabarnya? Kebron. Ya, cukup semangat lah setiap Semangat. hari. Masih awal weekend harus tetap semangat. Betul Mas Fahmi, sekali. sebelum kita melanjut kepada prospek bagaimana bisa beternak di pekarangan rumah yang kecil, Ya. mungkin boleh dijelaskan nih Mas Fahmi sebagai founder dari Minifarm Makassar. Minifarm Makassar ini sepertinya usaha atau seperti apa nih dia jenisnya? Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih. Minifarm sendiri saya buat itu di tahun 2019. Fungsinya sebenarnya adalah sebagai urban farming. Bagaimana kita menyediakan pangan di lingkungan atau di depan halaman rumah kita, gitu. Jadi kebutuhannya tidak harus lagi ke sawah, tidak harus lagi ke peternakan, tapi kita bisa buat itu semua di halaman depan rumah kita. Oke. Itu. Jadi ini penyedia jasa layanan seperti itu ya untuk orang-orang yang ingin membuka ternak mini di halaman rumah mereka. Betul sekali. Gerakan ini yang sering Mas Fahmi juga lontarkan gitu di sosial media Minifarm Makassar. Sebenarnya yang melatar belakangi gerakan ini, Mas Fahmi, apa? Ya, baik. Saya dulu awalnya itu kan alumni dari Fakultas Peternakan Unhas. Ya. Dulu pernah kerja di sebuah perusahaan. Pas kerja itu hari sempat juga antar ibu ke pasar. Okay. Nah, pas antar ibu ke pasar, lihat-lihat produksi hasil peternakan seperti ayam, seperti telur. Kita lihat, wah, ini kok kualitasnya seperti ini, begitu. Padahal kita setiap hari dari perusahaan itu membina peternak, melihat hasil dari peternak seperti telur dan ayam itu kualitasnya bagus, seperti itu. Jadi saya pikir, wah kayaknya ini saya harus bikin sendiri, begitu. Bagaimana bisa bantu masyarakat itu bisa mendapatkan kualitas yang fresh, kualitas yang murah, dan tentunya mudah untuk didapatkan. Nah, latar belakang dari itulah sebenarnya maksud saya kita sebagai insan peternakan, bagaimana kita bisa membawa hasil produksi yang baik itu di depan rumah customer sebenarnya. Jadi disesuaikan juga sama lokasi rumah customernya. Betul. Kan banyak nih sebenarnya hewan yang bisa digunakan untuk jadi ternak seperti itu. Dari banyaknya hewan, kenapa pilih ayam sih? Ya, baik. Kalau dari sisi pemeliharaan yang efisien dan efektif, memang ayam. Gitu. Kalau kita lihat seperti sapi, seperti kambing, itu kan memang harus butuh lahan yang lebih luas. Tidak seperti kalau ayam. Ayam itu kan kecil, tapi dibutuhkan setiap hari. Gitu. Jadi lebih kepada pemeliharaan, terus tidak mengganggu permukiman, mudah dalam penanganan penyakitnya, mudah dalam pemberian pakannya. Jadi yang lebih efektif saya pikir ya cuman di ayam, begitu. Nah, kalau berbicara soal ayam yang ditanam di atau yang digunakan lahan rumah yang kecil itu untuk peternak ayam, ini kan tentunya juga mungkin sebagian orang merasa terganggu, mungkin karena dari baunya dan lain sebagainya. Untuk bisa memaintenance begitu, pemeliharaan ayam ini seperti apa agar tidak mengganggu warga sekitar juga, ini seperti apa, Mas? Ya, baik. Kalau Minifarm sendiri itu kan sebenarnya adalah konsep beternak di depan
rumah warga. Tentunya ada hasil metabolisme seperti feses yang cukup mengganggu di lingkungan, gitu. Jadi kalau untuk penanganan tersebut ada beberapa hal. Pertama itu kita menggunakan probiotik. Probiotik itu sebenarnya untuk mengurangi amoniak pada feses sendiri. Jadi dia bisa fesesnya baunya bisa turun sampai dengan 30 sampai 50%. Jadi feses yang dihasilkan itu tidak menimbulkan bau yang cukup menyengat di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua adalah dengan cara mini farmnya itu bentuknya portable. Jadi dia itu bisa diangkat seperti kalau kita lihat kandang burung, itu kan biasa kalau kita bersihkan di bawahnya, itu kan kita bisa cabut. Nah itu kan bisa kita buang sendiri, seperti itu dibersihkan. Nah langkah ketiga itu adalah rencana. Kita mau kerjasamakan dengan teman-teman yang ada di komunitas-komunitas kebun ataukah komunitas-komunitas cabai ataukah dengan komunitas sayur yang lainnya. Tentu feses ayam itu kan dari ujung sampai belakang itu kan dimanfaatkan semua. Mulai dari dagingnya, mulai dari telurnya, fesesnya pun sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Betul. Itu kan baik untuk pupuk untuk cabai, untuk sayur-sayuran organik yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti itu. Jadi langkahnya itu ada 3. Itu yang kita ambil. Oke, ada 3 langkah. Dan gerakan ini juga sebenarnya untuk bisa menangani stunting yang ada di Kota Makassar. Betul. Bagaimana sih sebenarnya peran telur ini dalam menangani stunting dari sudut pandang Mas Fahmi sendiri? Jadi begini, stunting itu sekarang jadi problem di negara kita, utamanya di Kota Makassar. Di mana memang kalau kita lihat stunting itu kan kita lihat dari pertumbuhan anak yang tidak sesuai, kita lihat dari kecerdasan. Nah hal-hal seperti itulah sebenarnya butuh asupan nutrisi. Asupan nutrisi itu kan kita bisa ambil dari telur. Nah contoh saja misalnya begini Mas Purkon, dalam satu kandang kan ada 8 ekor. Nah 8 ekor itu kalau diayamkan telurnya itu sehari dapat 1 butir. Gitu. Berarti jadi 8 butir nih. Jadi 8 butir, ya kan? Nah, ketika nanti dapat 8 butir, satu rumah kan biasanya isinya ada 5 orang tuh. Suami, istri, kakek, nenek, ya paling kalau kita akumulasikan ya paling sekitar 5 lah. 5. Gitu. 5 konsumsi telur. Nah, kan masih ada 3. 3-nya mungkin bisa kasih tetangga. Gitu, bisa nanti mungkin kasih keluarga, seperti itu. Jadi kalau misalnya bantuan dalam sifatnya dalam sifatnya hanya pemberian bantuan tunai ataukah dalam bentuan paket makanan asupan 1000 hari pertama kelahiran, itu hanya konsumsinya mungkin sehari sekali saja atau 2 kali atau 3 kali. Kalau dengan mini farm, kita sudah bisa hasilkan telur dalam waktu 2 tahun. Karena memang periode bertelur ketika di ayam itu 2 tahun. Itu. Jadi stuntingnya itu bisa tertangani selama 2 tahun dengan asupan konsumsi telur. Berarti dengan menggunakan lahan yang ada ini sudah bisa memberikan atau menyuplai gizi selama 2 tahun untuk mencegah stunting tadi ya. Iya, karena kan kita break lagi Pak Fahmi. Boleh. Usai jeda berikut, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan
masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Masih bersama kami saudara di Sapa Sosial, masih bersama dengan founder Minifa Makassar, ada Mas Fahmi Mapa. Mas, kalau kita berbicara soal usaha dan juga bisnis seperti itu, Minifa Makassar ini berarti menawarkan jasa kepada orang yang ingin membuka ternak di halaman rumah. Nah, apa sebenarnya yang ditawarkan? Konsep apa yang diberikan kepada calon customer? Baik. Minifarm sendiri itu mungkin saat ini sudah ada di 15 titik kecamatan di Kota Makassar. Oke. Kalau mungkin pemirsa bisa lihat atau pernah dengar program wisata lorong. Lorong wisata. Lorong wisata. Ya. Nah, kalau di lorong wisata ketemu ada Minifarm, itu programnya. Okay. Gitu. Itu ada programnya. Karena saat ini memang Minifarm sendiri itu bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah kota lewat DP2 Makassar, di mana membagi Minifarm di setiap lorong. Tujuannya adalah menekan inflasi di pangan dan tentunya memenuhi nutrisi di lorong-lorong itu. Nah, ada sendiri sebenarnya jadi ada dua sistem sebenarnya. Pertama itu kita gunakan untuk rekanan dengan pemerintah, karena kita tahu di komoditi itu tidak boleh digerakkan satu-satu, harus dalam jumlah yang besar. Kalau saya sendiri yang harus gerakkan telur, harus gerakkan ayam, itu tidak kuat gitu. Jadi saya harus kerjasama dengan pemerintah, kolaborasi dengan teman-teman yang khususnya yang memang fokus di agro, seperti mungkin di sayur ataukah di ikan. Jadi harus kolaborasi seperti itu. Nah, kalau di pemerintah itu kita masuk di wisata lorong. Tapi kalau untuk pemesanannya sendiri, tentunya boleh langsung hubungi. Yang kami siapkan sendiri itu kan kandangnya, telurnya, plus juga kita kasihkan untuk buku manual pemeliharaan selama 2 tahun. Gitu. Terus nanti kita kontrol, bisa konsultasi langsung dengan menggunakan WhatsApp, dan juga bisa menggunakan kita nanti akan lakukan kunjungan selama seminggu sekali. Karena kan tidak semua orang saya suka sebenarnya Minifarm, tapi saya tidak tahu budidayanya. Begitu. Jadi kita bisa bantu. Kontrol perharinya itu bisa pakai recordingnya. Kita lihat recordingnya, kesehatan ayamnya, konsumsi makannya, produksi telurnya, itu bisa terpantau setiap hari. Gitu. Nah, untuk ayamnya itu berapa ekor dalam satu, atau dilakukan survei dulu di halaman untuk bisa menentukan berapa ekor atau seperti apa, Mas? Jika nanti kalau teman-teman mau pesan di Minifarm, itu kita survei dulu.
Karena memang jangan sampai mini farmnya sendiri menghalangi jalan, gitu. Atau siapa tahu dia taruhnya di depan, gitu. Terus yang kedua, jangan sampai mini farmnya itu dapat banyak gangguan, seperti misalnya diganggu sama anak-anak, gitu. Ataukah memang banyak keributan, karena memang ayam petelur itu sensitif dengan bunyi. Dia sensitif dengan bunyi, sensitif dengan gangguan selama bertelur, dan pastinya juga sensitif dengan tata letak dari matahari. Itu. Jadi posisi kandangnya itu kita atur. Karena kalau kita tidak atur posisi kandangnya menghadap ke matahari, biasa ayamnya kepanasan. Gitu. Setelah kita lakukan survei, kemudian kita pemasangan. Nah, bagi orang nih untuk pesan peternakan mini untuk kebutuhan sehari-hari, menghubungi Mas Fahmi terus kemudian turun lakukan survei dan juga sudah jadi pemasangannya, ini butuh waktu berapa lama sih untuk ayam ini bisa bertelur secara normal dan juga mensuplai selama 2 tahun ini, Mas? Oke, baik. Untuk pertama itu ayam yang masuk umurnya sekitar 12-13 minggu. Sebenarnya ayam muda. Dalam fase petelur itu kan ada 3. Fase pertama itu di mana fase starter, masih kecil. Kalau kita lihat yang ayam-ayam kecil itu, yang mungil-mungil itu kayak lucu-lucu, kan? Nah, terus masuk ke fase grower. Fase grower itu fase pertumbuhan, bersiap bertelur, dan pada saat fase bertelurnya. Nah, pada saat itu kan yang masuk adalah fase yang 13 minggu. Fase yang 13 minggu itu belajar bertelur. Jadi dia beradaptasi dulu dengan dengan lingkungannya, beradaptasi dulu dengan yang punya, gitu. Nah, pada saat dia masuk ke sekitar 17 ke 18 minggu, baru dia bertelur. Kurang lebih kalau pemasangan itu setelah dari survei, itu kita bisa sampai 2-3 hari. Kenapa bisa sampai 2-3 hari? Karena kita juga mengikuti umur dari ayam. Gitu, karena kan ayam kan butuh waktu untuk bertumbuh. Jadi kalau misalnya ayamnya sudah siap bertelur, ya pasti cepat masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya ayamnya masih fase pertumbuhan, itu kan butuh waktu sebenarnya untuk isi ini. Tapi kalau equipment atau perlengkapannya bisa datang dulu. Tapi kalau ayamnya mungkin kita harus butuh waktu sebenarnya. Ya dari survei ke pemasangan full itu bisa sampai 3 hari. Seperti itu. Berarti memang harus juga disesuaikan sama lingkungannya ya. Betul. Nah, kalau berbicara soal ayam nih Mas Fahmi, ini ayamnya nih kan harus ayam petelur, terus juga harus dijamin kualitasnya seperti itu. Ini jenisnya apakah memang ayam petelur semua atau diselingi ayam jantan atau seperti apa nih untuk menjaga stabilnya ayam ini, Mas? Baik, ini kayak kuliah peternakan di SKS kayaknya. Flashback, Mas. Baik. Tidak apa-apa. Baik, kalau di peternakan itu kan ayam itu kan ada 2. Ayam itu yang pertama adalah ayam broiler. Ayam broiler itu kan ayam pedaging. Nah, untuk yang satunya itu ayam layer, ayam petelur. Nah, ayam yang kita pakai ini adalah ayam layer, ayam petelur. Kalau genetiknya ada 4, tapi jenis genetik yang kita pakai itu tergantung yang tersedia. Gitu. Jadi ayam yang kita pakai itu yang sudah dibibitkan dan sudah masuk full vaksin untuk menghindari penyakit selama pemeliharaan. Gitu. Terus yang pakan yang kita berikan itu adalah pakan rata-rata pakan pabrikan. Karena memang dari nutrisinya sudah masuk dan karena memang di petelur ini kan maraton dia. Maraton itu dia pemeliharaannya agak panjang, bisa sampai 2 tahun. Kalau di pedaging itu cuma 35 hari. Itu sudah bisa dipanen? Sudah bisa dipanen. Kalau petelur itu butuh sekitar 2 tahun. Jadi nutrisi, pemeliharaan,
penyakit, itu memang harus konsisten dijaga. Karena memang kita di bisnis makhluk hidup, bukan barang mati. Jadi memang pemeliharaannya memang harus sesuai dengan standar. Harus sesuai dengan standar. Nah, untuk ayam petelur sendiri nih Mas, apakah memang masih butuh ayam jantan untuk mereproduksi atau seperti apa? Nah, inilah hebatnya ayam petelur. Ayam petelur itu kan tidak dibuahi, tapi bisa bertelur. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau ayam petelur itu kan rata-rata betina semua. Betina semua. Jantannya sebenarnya itu sudah tidak ada. Gitu. Nah, ya itulah maksudnya, itulah kehebatan ayam petelur. Dia bisa bertelur tanpa dibuahi. Nah, bedanya kan dulu kalau kakek nenek kita, kalau punya ayam petelur itu kan ya setahun atau 7 bulan itu dapatnya cuma 12 butir. Nah, kalau ayam ini yang kita pelihara di mini farm itu sudah 234 butir per 2 tahun periode. Berarti selama 2 tahun itu selama ya? 2 tahun. Okay. Karena memang Mas Purkon sekarang industri peternakan ayam itu sekarang sudah masuk industri. Ya. Gitu. Kalau sudah masuk industri berarti produksinya harus banyak, pemeliharanya harus efisien, harus efektif, sehingga bisa menunjang budidaya ayam. Gitu. Oke, untuk menunjang budidaya ayam berarti memang harus ada yang dipersiapkan, persiapan yang efektif dan juga tentu ilmu-ilmu baru untuk bisa menjaga kualitas telur dan juga daging ayam. Saudara, sesaat lagi kita akan bahas bagaimana cara merawat dan maintenance ayam petelur. Masih bersama Mas Fahmi, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya saudara, kembali bersama kami saudara di Sapa Sulsel, tentunya masih di Kompas TV Independen Terpercaya. Mas Fahmi, kembali lagi nih Mas Fahmi di paruh terakhir Sapa Sulsel. Nah, ada hal nih Mas, kalau berbicara soal harga di bisnis peternak mini ini yang Mas Fahmi sekarang geluti dan juga gencar disosialisasikan. Sebenarnya kalau range harga untuk paket-paket yang disediakan itu mulai dari paket apa, harga berapa sampai rate tertinggi itu berapa Mas? Silakan Mas. Baik, untuk komersil sendiri
itu kita di range sekitar 3,5 sampai 4 juta gitu. Oke. Memang agak besar. Ya, ya. Kenapa harganya agak besar? Memang investasi di peternakan itu memang agak besar. Utamanya kita harus siapkan kandang, siapkan obat. Itu siapkan berapa ayam. ekor tuh, Mas? Itu sudah 8 ekor. Jadi per ekornya itu dapatnya sekitar 340 per ekor. Gitu. Sekitar 300 atau 340 per ekor. Nah, kenapa kita ambil range seperti itu? Memang investasinya itu berat di awal. Ya. Gitu. Kalau Mas Furkon terakhir beli telur di tetangga, itu mungkin, Pak, saya beli telur gitu. Dapatnya mungkin sekitar 2.500 per butir. Ya kan? Kalau 2.500 per butir, kalau di mini farm itu untuk investasi awalnya itu memang per butir itu sekitar 4.500. Sekitar 4.500. Memang terkesan mahal. Gitu. Kalau 4.500 ya sudahlah, Pak, saya beli di pasar saja. Pasar kan satu raknya bisa dapat 30. Ya kan? Tapi ketika masuk nanti fase kedua, bulan ketiga, itu bisa turun sekitar Rp590 sampai dengan masa afkir. Gitu. Jadi bayangkan saja dari 2.500 ataukah kita belinya per rak itu mungkin 1.500 per butir, itu bisa turun sampai Rp590 per butir. Kita dapat ekonomisnya, kita dapat kita dapat freshnya, kita dapat sebenarnya keunggulan di mini farm itu yang ketiga ini paling bagus sebenarnya. Efek relaksasinya, gitu. Mungkin sebagian dari kita kasih makan ayam, lihat aktivitas ayam di kandang, aktivitas ayam yang lagi bertelur. Itu kan mungkin buat kita di perkotaan itu bukan hal yang biasa. Gitu. Rutinitas pagi kita mungkin diawali dengan macet, gitu kan? Macet, rutinitas kantor yang padat, pulang di rumah dengan aktivitas rumah. Kalau kita lihat aktivitas yang lain seperti mungkin budidaya ayam ataukah ya seperti Mas Furkan mungkin kalau punya ibu di rumah peliharaan kucing ataukah tumbuhan, pagi-pagi kan rasanya ada efek relaksasi sendiri di dalam diri. Kasih makan ternak dan lain-lain. Maksud saya seperti itu, di mini farm sendiri itu keunggulannya itu adalah memberikan efek relaksasi, kenyamanan buat orang yang memelihara ayam. Karena kalau kita dekat sama hewan, tentunya rasa kasih sayang kita itu pindah ke dia. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat untuk banding-bandingnya nih, Mas, tadi kan dengan harga range hingga 5 juta per satu paket, dengan misalnya memilih untuk belanja sajalah di pasar dengan harga 30-50 per rak selama 2 tahun ini, kita bisa hemat berapa nih dengan investasi 5 juta di awal tadi? Ya, baik. Karena telur itu sekarang jadi konsumsi. Itu barang yang saya pikir tidak mungkin tidak ada di dapur kita atau di lemari es kita. Gitu. Rata-rata juga konsumsi roti itu kan butuh awalannya itu kan harus pakai telur. Gitu. Tapi yang saya titik beratkan di sini mini farm bukan untuk komersil. Maksudnya komersil itu saya beli mini farm untuk toko roti saya lah. Bukan itu sebenarnya. Mini farm itu hanya untuk konsumsi saja. Konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi saja. Itu karena kalau 8 ekor itu kan sedikit sekali sebenarnya untuk bikin kue. Iya, betul. Gitu. Nah, penghematannya itu luar biasa. Di awal itu per butirnya per bulan kan saya bilang tadi itu 4.500 per butir. Memang agak berat. Tapi sudah turun itu di Rp590. Drastis turunnya ya? Drastis turunnya. Rp590.000 tanpa kita naik motor ke pasar, tanpa kita senggol-senggol orang, bau becek, itu bisa dapat Rp590 itu di depan rumah, dapat juga efek relaksasinya. Itu saya pikir
make sense lah. Kalau apa namanya, mini farm itu bisa jadi teman hari-hari kita di rumah. Oke. Bagaimana sih sebenarnya kalau untuk ngajak pemirsa, misalnya pemirsa nih ada yang tertarik untuk Iya. beternak mini di depan rumah, itu menghubungi Mas Fahmi lewat mana? Boleh silakan Mas dipromosikan. Baik, mini farm sendiri itu mungkin sudah ada di lorong-lorong masing-masing Oke. ini pemirsa Ya. ya. Kita bisa lihat mungkin kalau sudah ada hidroponiknya, sudah ada mini farmnya lewat program wisata lorong. Oke. Gitu. Nah, kalau ingin pemesanannya sendiri sih gampang sebenarnya. Sisa buka saja mini farmta. Mini Instagram farmta ya? di Instagram. Oke. Itu kan sudah lengkap, bisa DM, bisa WhatsApp langsung. Begitu nanti ketika nanti sudah di WhatsApp, nanti kita akan survei dan mungkin sekitar 3 atau 4 hari kita akan langsung lakukan pemasangan. Gitu. Oke, Jadi berarti kontaknya ya silakan di Mini Farmta saja. langsung hubungi saja ya di Instagram Mini Boleh. Farmta. Di situ ada WhatsApp juga, langsung DM atau lewat WhatsApp tadi. Betul. Baik, terima kasih Mas Fahmi Ya, sudah sama-sama. hadir di Kompas TV untuk berbagi ilmu juga tentunya dengan pemirsa di rumah. Bagaimana bisa memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk suplai gizi bagi keluarga yang ada di rumah. Terima Ya. kasih sekali lagi Ya, Mas Fahmi, sehat sama-sama. selalu. Dan saudara, itulah tadi perbincangan kita dengan Mas Fahmi. Saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.